Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pak Deden yang sama-sama kita hormati dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Pak Cahyo beserta Bapak Ibu pengurus PPRS seluruh Indonesia, Soimin, Soimat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki babak terakhir dari hari ke-18 ibadah di bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan keagungan. Mudah-mudahan harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyo maupun juga Pak Deden itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan, kemudian juga menjadi harapan kita bersama bahwa walaupun dalam situasi dan kondisi yang kita rasakan sangat berat ini, tetapi optimisme perlu kita bangun terus. Karena memang ketika kita mendapatkan suatu musibah, apalagi musibah yang kita rasakan sangat besar ini, pandemi COVID-19, tetap kita harus mengembangkan optimisme, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyesali keadaan, tidak boleh frustasi, karena seperti juga tadi sampaikan oleh Pak Cahyo bahwa sebenarnya adalah tidak ada kamus frustasi dan putus asa bagi orang yang beriman. Wala tayasu mir rauhillah wa innahu la yayasu mir rauhillal qaumul kafirun. Kalian tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat Allah, dalam membangun diri kita, membangun umat dan bangsa. Karena sungguhnya tidak ada yang berputus asa dalam rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu dalam rangka menguatkan apa yang menjadi tema tasyakuran pada hari ini, yaitu membangun solidaritas dan optimisme industri BPRS menghadapi pandemi COVID-19, saya ingin menyampaikan kultum ya, berdasarkan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 71. Kultum itu artinya adalah kuliah terserah antum. Ya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana rahmat dan pertolongan Allah akan turun. Kita menyadari bahwa rahmat dan pertolongan Allah adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi orang yang beriman. Sebuah kebutuhan. Apalagi dalam kondisi situasi yang kita rasakan sekarang ini. Mutlak kita butuh pertolongan Allah. Mutlak kita butuh, sangat butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam ayat ini atau bahasa Allah sudah menjelaskan bahwa rahmat dan pertolongan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan langkah-langkah tertentu dalam kehidupan. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Termasuk tadi yang diharapkan oleh kita semua. Eksistensi dan keberadaan BPRS di Indonesia ini tidak menjadi berkurang gara-gara kita menghadapi musibah ini. Bahkan juga semakin kuat. Semakin kita pertahankan, semakin kita kembangkan. Karena menyangkut nama syariah. Ada S-nya di situ. S-nya itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang agung. Sesuatu yang mulia. Yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita pertahankan. Yang harus kita majukan bersama-sama. BPRS S-nya itulah yang menghadirkan optimisme bagi kita. Yang menghadirkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, seberat apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, tidak boleh kita luntur. Ya, kemudian kita tidak boleh kita kemudian mundur dalam mengembangkan dan menguatkan BPRS syariah. Pertama dalam ayat itu dikatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Yang pertama adalah kita harus punya keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memang berjuang itu tanpa keyakinan, keimanan itu tidak akan mudah kita jatuh, akan mudah kita terpuruk, ya, akan mudah kita kemudian merasa frustasi dan sebagainya. Keimanan adalah bagian penting dari setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Tanpa keimanan tidak mungkin kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu adalah identik dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Karena Ramadan menghantarkan kita pada ketakwaan dilandasi dengan keimanan. Ya. Walau annal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Andaikan penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa. Lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Pasti akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit maupun dari bumi. Takwa itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Takwa itu harus masuk dalam struktur rohani kita, dimanapun kita berada. Rasulullah ketika melepas Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, menjadi da'i di Yaman, beliau berpesannya dengan 3 hal. Salah satunya adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan kebaikan, keberkahanlah kegiatan ekonomi yang dilandaskan dengan ketakwaan. Apapun teori ekonomi yang dibangun oleh kita, yang dikembangkan oleh kita, kalau tanpa landasan keimanan, ketakwaan tidak akan pernah menghasilkan kesejahteraan. Tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Yang ada justru menghasilkan kesenjangan, disparitas antara sesama bangsa. Ya, menghasilkan kesenjangan, bukan kesejahteraan. Kesejahteraan itu hanya bisa dibangun oleh ekonomi yang berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Itu yang pertama harus kita yakin. Harus menjadi ideologi kita. Ya, keimanan, ketakwaan, ideologi kita. Termasuk dalam membangun ekonomi. Dalam mengembangkan institusi ekonomi, termasuk perbankan. Tanpa itu semuanya tidak mungkin. Apalagi ideologi. Sekarang ini kan dalam bidang ekonomi adalah ideologi ribawi. Ribawi itu kan dalam Quran sendiri diversuskan riba itu dengan 3 hal. Ya, yang 3 hal ini sangat baik bagi umat Islam, bagi orang beriman. Ya, makanya kita tidak boleh kompromi dengan ribawi. Kita harus punya ketegasan. Karena ini bagian kita. Bagian kehidupan kita. Pertama, Ar-Rum 39. Riba itu diversuskan dengan zakat. Secara logika ya, susah difahami oleh kita. Karena yang namanya riba itu bertambah. Ya. Sementara zakat itu berkurang. Kalau kita punya penghasilan 10 juta, kita keluarkan 2,5%, itu kan berkurang 250.000. Tapi Allah menegaskan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum 39 itu, wa ma ataitum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu' indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah. Wa ma ataitum min zakatin, sebaliknya harta yang kalian keluarkan zakatnya ya dengan niat ingin mencari di Allah, faulaikumul mudhifun. Itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan hartanya, dikembangkan pahalanya. Bayangkan oleh itu riba diversuskan dengan zakat. Kemudian juga pada surat Al-Baqarah 276 ya, riba diversuskan dengan sedekah. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah, menyuburkan sedekah. Ya, luar biasa ini kan apa ya? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menghadapi situasi apapun kita tetap harus konsisten. Ya, konsisten dengan keyakinan kita bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi alternatif, bahkan satu-satunya ekonomi harus kita kembangkan ke depan. Yang ketiga adalah ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, maksudnya adalah sektor-sektor real dan mengharamkan riba. Nah, sekarang kan kita mencari sektor real itu kurang mendapatkan perhatian. Makanya kemudian perlu ada kerjasama dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang pertama, wal mu'minun wal mu'minat. Yang kedua adalah ba'dhum awliya'u ba'd. Antara sesama kita harus bersinergi, berkolaborasi, membangun kerjasama, membangun ta'awun. Ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bukan saling menjatuhkan. Itu bukan tipe orang yang beriman yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Seberat apapun ya masalah yang kita hadapi, insya Allah bisa diselesaikan dengan ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian menjadi wala,
ya, menjadi pemimpin, menjadi pelindung dari yang lainnya. Ya, yang kuat kemudian melindungi, menguatkan yang lemah. Ya, bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Ini ya sebuah keniscayaan ya. Ba'duhum awliya. Tidak boleh kita berjalan sendiri. Walaupun institusi kita, bank kita misalnya maju, tidak boleh majunya sendiri. Harus bersama-sama. Ya, auliya ba'd. Saling bersinergi. Ukhuwah Islamiyah itu harus kita terjemahkan dalam realitas. Ya, ukhuwah Islamiyah kan sesuatu yang sangat dahsyat, pengaruhnya sangat besar. Tapi harus kita terjemahkan dalam realitas, dalam kenyataan. Jangan sampai menjadi sebuah teori semata-mata. Auliya ba'din, ya, yaitu saling bersinergi antara satu dengan yang lain, saling bantu-membantu dalam berbagai hal. Saya yakin kalau hal yang seperti sekarang ini, seperti dikatakan oleh Pak Cahyo tadi, kemudian kita lembagakan, kita biasakan, menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita, dalam organisasi kita, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ba'duhum awliya'un, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, jangan kita lupakan institusi ekonomi syariah adalah bagian dari dakwah. Institusi dakwah. Ya, baik buruknya asalkan berpengaruh pada kegiatan dakwah kita yang lain. Dan dakwah itu kan bukan sekedar ceramah, bukan sekedar di mimbar-mimbar, tapi memberikan solusi alternatif bagi persoalan-persoalan kehidupan. Ya, termasuk kehidupan ekonomi yang sangat penting, yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan sektor real, sektor jasa dan sebagainya. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kita harus menjadi kuat di sini. Amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang ekonomi, dalam bidang perbankan. Ya, kita harus menjadi mujahid di sini. Ya, ditekuni betul BPRS itu ya. Dihayati betul, dicari mana kekuatannya, mana kelemahannya. Ya. Yang kekuatannya terus dikembangkan. Kelemahannya kita kurangi, minimalisir. Kalau bisa kita hilangkan. Baik SDM-nya, ya, kemudian juga proses yang sedang berjalan, akad-akadnya, corporate culture-nya, ya, budaya kerjanya. Karena budaya kerja itu kan penting. Pada waktu datang waktu sholat berjamaah misalnya. Jangan misalnya institusi Islam kemudian sholat seenaknya. Ya, demikian pula hal-hal yang lain. Kita kembangkan. Tata caranya, pergaulannya, etikanya harus kembangkan. Harus menjadi betul-betul institusi amar ma'ruf nahi munkar. Orang bisa melihat, oh ternyata institusi syariah itu menyenangkan, indah dipandangnya. Kelihatan smooth, ya, luar biasa gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, dengan contoh, dengan praktek. Ya, saya yakin bahwa BPRS itu bagian penting dari dakwah ekonomi. Karena yang namanya ekonomi syariah kan bukan sekedar bicara uang, tapi juga perilaku. Saya lagi tekankan ya, bahwa ekonomi syariah bukan semata-mata bicara uang, bicara kegiatan ekonomi, bicara mal, tapi juga bicara perilaku, syakhsiyah, ya, kepribadian, contoh-contoh, ya. Dan ini sudah melembaga di masyarakat kita. Orang karena sudah terpengaruh oleh sistem riba lama sekali, sudah ratusan tahun, maka orang ketika dibawa pada kan riba itu sebenarnya orientasinya hasil, ya, mengabaikan proses. Terserah mau Anda lakukan apapun juga, itu tidak, silahkan. Tapi yang penting hasilnya sekian persen setiap bulan, setiap tahun sekian persen. Tapi kalau dalam ekonomi syariah kan di samping orientasi hasil, menguntungkan, memberikan profit, tapi juga prosesnya harus dilakukan. Ya, supaya proses itu sesuai dengan aturan. Tidak boleh kita menghasilkan keuntungan yang besar, tapi prosesnya kemudian salah, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi prosesnya harus kita lakukan dengan baik. Ya, antara hasil dengan proses harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya salah satu ciri, salah satu unsur yang membedakan adalah membedakan BPRS dengan bank konvensional adalah dalam orientasi pembiayaan. Ya, ada saringan, ada seleksi. Walaupun menguntungkan tapi bertentangan dengan syariah, itu tidak mungkin dilakukan. Ya, BPRS atau bank syariah tidak mungkin memberikan pembiayaan pabrik bir misalnya yang merusak, tidak mungkin walaupun menguntungkan. Walaupun di pabrik bir ada masjid namanya Masjid Al-Bir, ya, tidak mungkin itu kita lakukan karena bertentangan dengan akhlak, dengan moral, dengan aturan, dengan hukum. Nah, oleh karena itu masalah lagi ini adalah bagian penting ya kita untuk menghidup suburkan secara bersama-sama. Jadilah kita pemain teamwork yang kuat.
Jangan menjadi pemain tunggal. Kalau menjadi pemain tunggal cepat capek. Tapi kalau teamwork, saling bantu, saling oper sana, oper sini, akan merupakan sebuah irama yang sangat indah. Irama yang sangat baik. Saling mendukung, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yang ketiga adalah wa yuqimunas shalah. Yang keempat ya wa yuqimunas shalah. Upaya mengundang rahmat pertolongan Allah adalah dengan menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena sholat itu tool, ya, alat yang diberikan oleh Allah di samping kewajiban, di samping rukun Islam, juga alat untuk mengundang pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Ya, mintalah pertolongan kalian kepada Allah bis sabri, dengan sabar, dengan puasa, dengan keuletan, dengan ketekunan, dengan kesungguhan sabar itu. Karena sabar itu dalam Al-Quran tidak pernah berdiri sendiri. Ya, selalu berkaitan dengan upaya kita melaksanakan perintah Allah, upaya kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan kemudian upaya kita dalam mengatasi musibah, merespon musibah. Ya, jadi sabar itu ulet, tahan uji. Bahkan sabar itu, ya, termasuk puasa itu dikatakan oleh Nabi, as-sabru dia'un. Sabar itu adalah sumber energi positif, ya, yang tidak akan mengurangi semangat kita, optimis kita, ya, semangat kita dalam berbuat kebaikan. Itu namanya sabar. Mintalah tolong dengan itu. Wasta'inu bis sabri. Yang kedua wassalat. Dan sholat. Jangan sampai di situ keuangan syariah itu sholat itu seenaknya gitu ya. Rapat terus pada waktu sudah zuhur, ya, baru selesai jam 2 makan dulu, makan siang dulu. Kalau bukan bulan puasa, baru setelah itu sholat. Ya, itu saya kira nggak benar, harus dirubah tuh. Begitu kita mendengar hayya 'alas sholat, panggilan yang sangat mulia ini, berhenti semua kegiatan. Ya, termasuk dengan nasabah sambil kita memberitahu, ini Pak, Bu, sudah terdengar azan, kita sholat dulu yuk. Begitu. Itu namanya akan mengundang keberkahan. Jangan diteruskan, jangan begini. Pada waktu azan berhenti. Ya, hampir semua berhenti. Tapi setelah selesai azan diteruskan kegiatannya. Itu yang tidak boleh terjadi. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur 37, Allah Subhanahu memuji, An-Nur 37, silakan dipelajari. Memuji para sahabat tadi, pedagang-pedagang yang ulung, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sebagainya. Mereka bergerak di pasar yang aktif, luar biasa. Transaksi, kegiatan ekonomi luar biasa di pasar Madinah itu. Tapi ketika mendengar azan, mereka pergi ke masjid semua. Rijalun la tulhihim tijaratun, wala bai'un an dzikrillah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ya, di masjid itu ada orang-orang yang sibuk bekerja, yang sibuk berdagang, sibuk melakukan kegiatan ekonomi. Tapi ketika mendengar azan, mereka berhenti semuanya melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah. Ya, ini bagian-bagian penting. Ini corporate culture yang harus kita bangun bersama-sama. Kalau itu saja saya yakin akan lain suasananya ya. BPRS itu. Kalau itu saja kita bangun. Ya, sholat berjamaah misalnya. Ya, kita tekankan betul. Ya, tidak boleh ada yang terlambat. Usahakan misalnya di musola kita atau di masjid yang terdekat. Ya, kecuali sekarang memang ya. Nah, misalnya dalam hal yang biasa kita lakukan. Dipimpin oleh dirut misalnya atau direktur dan lain sebagainya. Ada doa juga di situ karena doa itu penting. Doa itu kan mukhul ibadah, puncak dari ibadah. Insya Allah saya kira Allah akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, dan kemudian menunaikan zakat. Ya, berapapun penghasilan kita keluarkan zakatnya. Kalau tidak ya infaknya. Demikian pula BPRS kita, institusi keuangan kita, tiap tahun kita mengeluarkan zakatnya atau infaknya. Kalau belum mengutur, infaknya keluarkan. Ya, karena mengundang keberkahan. Karena anfik yunfak. Ya, anfik yunfak. Berinfaklah Anda, yunfak Anda akan dibalas. Ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung akan dibalas orang yang suka berinfak. Akan diberikan jalan keluar, solusi. Ya, jadi kita harus beda tuh ya. BPRS itu harus beda. Ya, lembaga keuangan yang suka berinfak, yang memberikan perhatian kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, wa iti'una Allah wa rasulah, ya, taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kalau itu yang sudah kita lakukan, pertama beriman, yang kedua berta'awun, bersinergi, yang ketiga melaksanakan amal nahi munkar dengan baik, 4 menegakkan sholat, yang kelima berzakat, berinfak, bersedekah, yang keenam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azizun hakim. Allah zat yang maha gagah dan maha bijaksana. Demikian yang saya sampaikan ya, kultum ya, kuliah terserah antum. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengikuti ya, atau hari jadi ya, hari BPRS se-Indonesia pada hari tanggal 17 Ramadan kemarin. Mudah-mudahan berkah ya. Terus berbuat yang terbaik, berbuat yang maksimal karena kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hambatan, tantangan jangan memundurkan kita, jangan menyurutkan perjuangan kita. Jangan melemahkan motivasi kita, tapi justru tantangan harus jadikan sebagai peluang untuk kita lebih berbuat yang terbaik. Mungkin ini tarbiyah dari Allah ya, tarbiyah ilahiyah COVID-19 ini agar kita mendekat ya dengan sama kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.